Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul bertemu muka dalam rangka acara penyerahan SK Majelis Syuro Partai Umat ke pasangan calon presiden dan wakil presiden kita, Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Oleh sebab itu, mudah-mudahan acara yang pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pertama kali kita berikan sambutan kepada Ketua Umum kita, Bapak Dr. Ing Ridwan Rahmadi MSc, dan sekaligus nanti memberikan penyerahan SK Majelis Syuro dari Partai Umat. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Anies Rashid Baswedan beserta jajaran, insyaallah hadir pada sore hari ini. Saya mewakili DPP Partai Umat bersama rombongan dari Majelis Syuro Partai Umat. Ada Pak MS Kaban, beliau adalah wakil ketua, ada Ustadz Sambo, beliau adalah sekretaris, kemudian juga sahabat-sahabat dari DPW, DPP, DPW, dan juga DPD di sekitar DKI. Jadi Pak Anies, kemarin Majelis Syuro Partai Umat menyelenggarakan satu sidang. Sidang itu memang dikhususkan untuk membahas terkait dukungan ya kepada Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Nah, dari sidang tersebut kemudian melahirkan satu keputusan Majelis Syuro Partai Umat yang kemudian diserahkan kepada DPP untuk dibawa langsung dari tangan ke tangan, langsung diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Jadi rombongan DPP, saya tadi berangkat dari Jogja, langsung jam 5 subuh, alhamdulillah sampai siang ini, dan langsung menuju ke kantor di sini untuk menyerahkan secara langsung sesuai amanah dari Majelis Syuro. Pak Anies, izinkan saya menyampaikan, saya akan membacakan secara singkat saja, tidak semua dari SK tersebut, tapi bagian penting saja. Jadi bismillahirrahmanirrahim, keputusan Majelis Syuro Partai Umat nomor 07 garis miring MS Partai Umat garis miring KPTS garis miring KS garis miring X garis miring 2023. Saya langsung pada bagian intinya, memutuskan menetapkan keputusan Majelis Syuro Partai Umat tentang dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pertama, menetapkan dukungan kepada Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia periode tahun 2024-2029. Kedua, mewajibkan seluruh jajaran Partai Umat dari tingkat pusat, wilayah, daerah, kecamatan, ranting, dan seluruh keluarga besar Partai Umat untuk ikut serta memenangkan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketiga, menginstruksikan kepada seluruh jajaran Partai Umat di seluruh tingkatan untuk melakukan konsolidasi, komunikasi, dan koordinasi baik internal partai maupun eksternal partai dalam hal ini dengan partai-partai pengusung dan pendukung lainnya, relawan-relawan dan masyarakat umum untuk mengoptimalkan dukungan politik demi tercapainya kemenangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keempat, yang terakhir, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 2023. Majelis Syuro Partai Umat ditandatangani oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA selaku ketua dan Ustadz Ansufri Ide Sambo selaku sekretaris. Demikian Pak Anies, ini surat yang langsung kami bawa
Baik, mungkin Pak Anies bisa berdiri untuk bisa diserahkan. Silakan. Dengan penyerahan ini berarti resmilah Partai Umat mendukung pasangan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan insya Allah ini menjadi tanda-tanda kemenangan bagi paslon Amin dan Partai Umat. Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah, insya Allah Pak Anies, terima kasih. Baik, kemudian ya mungkin ada yang bisa mengabdikan dulu. Silakan, 1 menit silakan. Ya, alhamdulillah kita telah resmi mendukung. Baik, terima kasih kepada Mas Ridho yang telah menyerahkan surat dukungan dari Majelis Syuro. Dan sebagai informasi Pak Anies, Pak Ketua Umum kita inilah ahli artificial intelligence dari Belanda yang insya Allah nanti bisa memenangkan paslon Amin dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya. Insya Allah kami mendukung untuk nanti digunakan untuk memenangkan paslon Amin. Silakan. Kepada Pak Anies kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Umat Dr. Insinyur Ridho Rahmadi, yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat Bapak MS Ka'ban, juga Sekretaris Majelis Syuro Ustadz Ansufri Sambo, dan seluruh jajaran pengurus DPP Partai Umat maupun para kader semua yang hadir bersama di sini. Yang saya hormati Bapak Sugeng Suparwoto, Ketua DPP Partai Nasdem. Yang saya hormati Bapak Sudirman Said, tim Badan Pekerja Amin Anies Muhaimin, dan semua saja yang hadir bersama di sini. Sore hari ini alhamdulillah kita bersyukur bisa bersama-sama menunaikan, menyaksikan penuntasan sebuah amanah di mana Partai Umat telah melakukan musyawarah, telah melakukan syuro yang hasilnya memberikan dukungan kepada pasangan Anies Muhaimin. Insya Allah ini menjadi dorongan bekal yang lebih besar lagi dalam pergerakan kita ke depan. Kami menyadari bahwa PR untuk melakukan perubahan di Indonesia ini besar. Dan karena besar itulah maka kita harus memanggulnya bersama-sama. PR yang harus kita lakukan cukup banyak. Karena agenda yang hendak kita dorong adalah agenda memasukkan keadilan dalam kebijakan-kebijakan yang disusun. Dan itu bukan sesuatu yang sederhana. Mengapa? Karena ketika bicara perubahan berarti ada yang harus diubah. Dan itu artinya ada yang selama ini menikmati dan mungkin akan mengalami perubahan. Dan itulah yang kemudian menjadi PR. Mengapa beberapa waktu ini tantangannya cukup besar. Karena kita tahu bahwa untuk sebuah perubahan berlangsung, kita membutuhkan kewenangan, dan bila perubahan itu terjadi, maka akan ada dampaknya tentang siapa dapat apa, berapa besar, kapan, di mana. Dan itulah yang hendak kita lakukan sama-sama. Jadi mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari jajaran Partai Umat ini, insya Allah jangkauan untuk gerakan perubahan akan bisa menjadi lebih luas lagi. Kami sampaikan terima kasih atas kepercayaannya, dan alhamdulillah kami sekaligus melaporkan, walaupun mungkin Bapak Ibu juga sudah menyaksikan, karena saya tahu di lapangan juga tadi banyak yang berseragam Partai Umat hadir di acara tadi. Seragamnya, benderanya, jadi nampak visibility-nya tinggi tadi itu. Visibility pakainya V bukan F nih. Ya. Kalau visibility yang satunya itu nanti jadi pakainya Vespa nih, bukan Fanta nih. Nah, tadi pagi alhamdulillah sudah mendaftar ke KPU, dan mereka menyampaikan bahwa kita mendapatkan status MS. Jadi dengan
Ya, Partai Umat pernah merasakan itu ya. Jadi kalau dulu tuh apa sih dapatnya itu? Apa dulu? Jadi bukan HMS ya, hampir memenuhi syarat. Ya. Iya, jadi memang bagi yang baru pertama kali mengurus MS itu dikira merek baju. Jadi inilah memenuhi syarat dan alhamdulillah tadi sudah memenuhi syarat setelah melewati perjalanan yang lika-likunya cukup panjang. Saya rasa ini yang di sebelah saya ini salah satu ketua DPW Partai Nasdem. Barangkali di antara semua yang paling merasakan bebannya. Paling merasakan bebannya. Dari mulai hari pertama setahun berjalan segala macam cobaan. Tapi juga tadi pagi saya sampaikan ketika kita sebelum berangkat bahwa kenapa begitu banyak yang mengatakan nanti di ujung berubah, nanti di ujung berubah, nanti di ujung berubah. Karena kita sudah terlalu sering menyaksikan orang yang berbolak-balik dalam perjalanan. Sehingga muncul kecurigaan itu. Dan itulah pelajaran terpenting menurut saya yang dikirimkan. Bahwa konsistensi, kesatuan antara kata dan perbuatan, dan keberanian untuk menanggung konsekuensi dari sebuah keputusan, itu adalah sebuah pelajaran penting di dalam perpolitikan Indonesia hari ini. Itu yang membuat insya Allah mudah-mudahan politik kita menjadi lebih dipercaya oleh masyarakat. Karena kita menginginkan agar ada kepercayaan publik kembali kepada dunia perpolitikan. Dan inilah yang sesungguhnya kalau kita ingat para pendiri republik ini, saya sering merefleksikan saja masa-masa kecil kami itu di Jogja waktu itu diberikan bacaan-bacaan nama-nama orang, apakah itu Pak Natsir, apakah itu Bung Hatta, apakah itu Soekarno, apakah itu nama Syahrir, sebutlah nama-nama itu semua. Kita diberikan oleh orang tua kita, ini bacalah cerita-cerita, kisah-kisah para tokoh-tokoh ini. Dan orang-orang yang disebutkan itu statusnya, kalau hari ini namanya politisi. Semuanya. Tapi tidak ada dari mereka yang mengatakan berhati-hatilah dengan mereka. Tidak, justru dijadikan sebagai contoh. Sebagai contoh. Padahal kalau di kita hari ini, kita mengalami defisit. Jarang sekali orang tua kita menyodorkan nama-nama politisi kepada anak-anaknya, tolong kau pelajari ini, kau pelajari itu. Malah mungkin yang terjadi nonton di TV, nak kau jangan sampai seperti dia nanti ya gitu. Ini yang sekarang sering terjadi gitu. Jadi salah apa dengan kita sekarang ini? Kenapa? Karena ada sikap-sikap yang tidak dipandang sebagai menjalankan prinsip. Sikap-sikap yang tak memegang integritas. Nah 1 tahun kemarin penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan yang dialami khususnya oleh yang Partai Nasdem ini paling banyak nih ngalaminnya. Dan saya perlu sampaikan mayoritas tidak bisa diceritakan hari ini. Tidak bisa diceritakan hari ini. Satu saat nanti pada waktunya itu akan keluar sebagai cerita. Tapi juga yang dialami Partai Umat. Partai Umat juga mengalami cobaan yang tidak kecil. Ya, dari TMS menjadi MS kan nggak gampang gitu. Ya, jadi dan itu sebuah perjuangan tersendiri yang ada dalam catatan. Jadi mudah-mudahan dengan partisipasi ini di dalam pemilu pertama kali bagi Partai Umat, mudah-mudahan nanti Partai Umat bisa melewati threshold yang ada. Dan kemudian berada di dalam jajaran parlemen. Perjuangan panjang, saya selalu kagum dengan mereka-mereka yang sanggup untuk mendirikan sebuah partai politik. Karena mendirikan itu bukan barang yang mudah, mendirikan bukan barang yang mudah. Tantangannya tidak sedikit. Insyaallah perjumpaan hari ini membawa keberkahan. Dan insyaallah dengan dukungan ini insyaallah makin luas jangkauannya
dan ikhtiar perubahan benar-benar menemui kenyataan nantinya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Majelis Syuro, kepada seluruh jajaran pengurus DPP, salam ta'zim untuk semua yang barangkali belum hadir di sini. Insyaallah perjuangan kita perjuangan yang dimudahkan nantinya. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mewujudkan kemenangan paslon Amin ini, mari kita berdoa kemenangan yang akan dipimpin oleh Ustadz Ansufri Idrus Sambu, Sekretaris Maju Syuro kita. Kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa sedikit Mas, kronologis ya, ini penting ya kita sampaikan kepada Mas Anies ya. Dari awal-awal kan kita sudah Rakernas memutuskan mendukung Mas Anies, terus kan dalam perjalanan kan wakilnya belum ada gitu, jadi kita belum, makanya di ujung kita putuskan mendukung Mas Anies karena sudah pasangannya sudah pasti, yaitu Mas Caimin. Nah, alhamdulillah kita kemarin rapat. Nah, kenapa mesti di Jogja? Nah, ini juga sejarah ini, mesti di Jogja. Mas Amin kan, Pak Amin dari Jogja, Mas Anies dari Jogja, Caimin kuliah juga di Jogja. Nah, ketum kita juga Jogja. Jadi ini sejarahnya. Jadi awal deklarasikan dibentuk juga awal Partai Umat di rumah Pak Amin. Maka ini juga simbol perubahan, kita mulai juga dari rumah Pak Amin tanda tangannya. Yaitu dari Jogja. Jadi kayaknya dari Jogja menuju istana untuk Indonesia. Jadi dari Jogja menuju istana untuk Indonesia yang lebih baik insya Allah. Memang Mas Anies akhir kita semua sepakat ya, sudah cukup hadir lebih quorum, 17 yang hadir, 15 yang offline, ya, 2 yang melalui Zoom karena memang agak habis ini Mas, habis tiket Mas. Jadi tiket nggak bisa ke Jogja tuh habis full. Ya, untung saya datang 1 hari sebelumnya. Pak Kaban nggak bisa sampai Jogja, nggak bisa Solo, akhirnya turun di Semarang naik mobil dari Semarang karena sudah full habis, nggak bisa 1 hari sebelumnya udah full. Saya kebetulan udah 1 hari sebelumnya, jadi buru-buru begitu diputuskan langsung siang udah berangkat. Nah pulangnya pesawat dari kita naik mobil pulang lagi. Nah, jadi jam 5:30 pagi tadi baru sampai di sini. Nyetir sendiri juga Mas. Jadi itu sedikit. Nah sebagai pengantar penutup, ya memang partai kita ini Mas belum bisa mengusung, belum ada tanda tangan yang Mas. Tapi insya Allah semangatnya Mas, kita mudah-mudahan tidak diragukan. Perjuangan, komitmen kita untuk mendukung. Apalagi singkatannya Amin. Nah, ini memang semua ada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Amin jadi rais Indonesia. Amin. Takbir. Amin kan dong. Jadi pasangan Amin jadi rais Indonesia. Rais itu artinya pemimpin atau presiden Indonesia. Itu memang kita kecil belum bisa apa, tapi insya Allah semangat kita semangat besar semuanya. Kita belum punya tiket, tapi insya Allah kendaraan kita bisa dipakai untuk menghantarkan Mas Anies sampai ke istana. Takbir. Saya kira demikian Mas Anies dari kami, kita berdoa bersama-sama ini yang hadir di sini. Kita berdoa mudah-mudahan dengan segala usaha kita, ikhtiar, tapi jangan lupa juga ikhtiar langitnya, doanya. Dan saya yakin pendukung-pendukung Pak Anies doanya kenceng-kenceng semua nih insya Allah. Itu nggak usah diragukan lagi, apalagi udah bersatunya Islam moderat dengan Islam modern dan Islam tradisional. Tidak ada yang bisa mengalahkan insya Allah. Mari. Oh iya, Islam juga, tapi religius. Nasionalis religius. Saya kira demikian sebagai penutup, marilah kita mengadakan tangan kita dengan penuh keikhlasan dan juga keyakinan. Ya, ikhlas dan yakin kunci kemenangan. Ikhlas dalam perjuangan, kita bergabung ke Mas Anies ini, pasangan Amin ini, bukan untuk minta jabatan, bukan untuk minta kekuasaan, tapi kita ikhlas untuk perubahan Indonesia lebih baik. Nilainya harapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua penuh keyakinan, insya Allah kita menang. Dengan pertolongan Allah, insya Allah kita menang. Dengan 2 modal ikhlas dan keyakinan, baru ditambah dengan ikhtiar duniawi, insya Allah doa kita, keinginan kita, harapan kita, 2024 ini terjadi perubahan yang besar,
presidennya presiden yang berkualitas, yang bisa menjadi dipercaya. Amin, itu artinya dipercaya. Kalau demikian, mari kita mulai dengan al-hadihin niyah, ala kulli niyatin sholihah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walisairil muslimat wal mu'minat al ahyi minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita minal hayy tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami hamba-Mu yang lemah penuh kekurangan ini memohon kepadamu ya Allah, ampunkan semua dosa kami, maafkan kesalahan kami, yang kami sengaja, yang tidak kami sengaja, yang lahir maupun batin. Semenjak kami lahir, semenjak kami berbuat dosa, semenjak baligh, bahkan sampai saat ini, bahkan nanti sampai kami menghadap Engkau ya Allah, ampunkan semua dosa kami. Allahumma ya Allah ya Rahman, kami yang lemah ini mohon kekuatan dari-Mu ya Allah, beri kekuatan kepada kami ya Allah, tanpa kekuatan pertolongan-Mu akan sulit kami untuk mencapai cita-cita kami, mengadakan perubahan di negeri yang kami cintai ini ya Allah. Perubahan yang lebih baik, dengan presiden yang lebih baik, yang amanah. Untuk menjadikan negeri Indonesia sendiri adil, makmur, aman dan damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk seluruh rakyat Indonesia ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kau jadikanlah negeri kami ini negeri yang dipimpin oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang dekat dengan-Mu ya Allah. Orang-orang yang senantiasa menjunjung nilai-nilai agama di negeri ini ya Allah. Kami yakin ya Allah saat ini pemimpin yang terbaik untuk bisa melakukan perubahan yang lebih baik negeri ini ya Allah adalah Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Allahumma ya Allah, jadikanlah pasangan calon presiden dan wakil presiden ya Allah betul-betul nanti menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 sampai 2029. Allah berikan kekuatan-Mu ya Allah. Berikan pertolongan, berikan bimbingan. Tanpa pertolongan-Mu ya Allah, tanpa bimbingan-Mu ya Allah, sulit kami untuk mencapai cita-cita kami semua ya Allah. Tolong ya Allah. Begitu banyak kezaliman yang terjadi di negeri ini. Begitu banyak orang-orang lemah yang mengadakan tangan kepada-Mu ya Allah agar negeri ini menjadi lebih baik untuk kehidupan rakyat Indonesia. Yang saat ini begitu sulit kami mendapatkan keadilan, begitu sulit rakyat untuk mendapatkan keadilan negeri ini ya Allah. Justru banyak ketidakadilan, kezaliman yang terjadi di negeri ini. Allahumma ya Allah, banyak orang sudah menangis, banyak orang mengadakan tangan, banyak orang sudah mohon jutaan ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ini ya Allah. Kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Jangan Kau biarkan kami kembali sengsara 5 tahun ke depan ya Allah. Cukup sudah sekian puluh tahun kami menderita di negeri kami sendiri ya Allah. Bahkan kami hampir menjadi budak di negeri kami ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, turunkan pemimpin yang adil, yang amanah, yang saat ini ya Allah kami yakin itu ada pada diri Pak Anies dan Caimin ya Allah. Allah kabulkan doa kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas mu'alim. Allahumma taqabbal du'ana innaka antas wa tub 'alaina innaka antal. Allahumma ya Allah, kami juga mohon kepadamu ya Allah, jadikan semua pejuang-pejuang, pembela-pembela keadilan, pembela-pembela perubahan kepada negeri ini, Kau beri kekuatan agar terus berjuang. Jangan Kau berlimahkan kami ya Allah dengan segala macam ujian dunia ini. Tegarkan kami dalam perjalanan, tegarkan kami dalam perjuangan ini, sampaikan kami pada tujuan untuk meraih ridho-Mu ya Rabbal Alamin. Allahumma kabulkan doa kami. Allahumma selalu berikan kesehatan kepada Pak Anies Rashid Baswedan dan juga Pak Muhaimin Iskandar ya. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, bimbing selalu mereka ya Allah. Jaga mereka dari segala macam ujian yang berat, jaga mereka dari orang-orang yang zalim yang ingin merusak negeri ini ya Allah. Allah kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Kurang Betul, maaf, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa maka berakhirlah pula acara hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa hamdalah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.